Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinita Sabtu. Nah, di video kali ini adalah video sesi terakhir untuk penutupan semester ini. Nah, di video ini saya akan merangkum penjelasan dari materi part 1 sampai part 5. Nah, di video ini saya akan menjelaskan semua materi-materi secara ringkas. Oke, disimak. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata Yunani yang artinya koinomes, apa yang tampak, dan logos atau ilmu, sehingga secara marfiah berarti ilmu tentang apa yang tampak. Fenomenologi adalah suatu aliran filsafat yang menekankan pada pengalaman langsung dan kesadaran subjektif seseorang terhadap suatu fenomena. Tokoh utama dalam fenomenologi adalah Edwin Hurwitz 1998 yang dianggap sebagai pendiri aliran ini. Ia mengembangkan fenomenologi sebagai metode filosofi untuk memahami struktur kesadaran manusia. Nah, masuk ke teknik analisis menurut Charles Wars 2013, yaitu pengelolaan dan pengorganisasian data, transaksi dan wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya yang dikumpulkan, membaca seluruh data secara keseluruhan, dan memahami secara holistik seluruh pemasukan ke detailnya, dan coding data, menganalisis kata atau frasa yang penting, mengembangkan tema atau kategori, mengelompokkan kode menjadi makna dan makna yang sistematik, penulisan deskripsi esensial, pengalaman, dan penyebaran apa yang dialami, dan bagaimana cara mengalaminya, menentukan esensial atau intisari makna, merangkum pengalaman menjadi narasi yang utama. Nah, teknik analisis model Horizon cocok untuk bidang kesehatan dan psikologi itu membaca seluruh deskripsi dari partisipasi, menentukan pernyataan penting yang berkaitan dengan fenomena. Yang kedua, merumuskan makna dari pernyataan-pernyataan tersebut, mengelompokkan makna menjadi tema, menyusun deskripsi keseluruhan dari fenomena, menyusun struktur esensial fenomena, dan memvalidasi dan partisipasi memberi cek. Yang ketiga, teknik interpretasi etnometodologi. Nah, pendekatan Harry Hromates yaitu writing and reading atau membaca transip berkali-kali, yaitu intellectual noting atau mencatat respon emosional, makna, dan istilah kunci. Development adjustment statement menemukan tema-tema makna dalam pengalaman. Stretching for getting atau antara tema, moving and extensions, analisis kasus satu persatu, looking for breadth assessment, menemukan kesamaan ke setiap partisipasi tujuan untuk fenomenologi. Tujuan utama fenomenologi adalah untuk memahami pengalaman subjektif seseorang terhadap suatu peristiwa atau fenomena, mengungkapkan makna di balik pengalaman tersebut. Dua, mencapai pemahaman yang murni tanpa prasangka atau teori yang sudah ada sebelumnya. Konsep-konsep kunci dalam fenomenologi. Yang pertama, kesadaran. Kesadaran selalu tentang sesuatu, artinya setiap pengalaman mental selalu memiliki objek baik yang nyata maupun imajinatif. Yang kedua, tas yang merujuk pada kemampuan kesadaran untuk mengarah ke objek tertentu. Dalam fenomenologi, suatu pengalaman manusia memiliki makna karena diarahkan pada suatu objek. Yang kedua, offset atau pengajaran atau breakscating atau proses menenangkan penilaian atau meyakinkan tentang keberadaan dunia luar agar kita dapat fokus pada pengalaman murni. Yang kedua, yang berikutnya, reduksi fenomenologi, upaya untuk mencapai esensial dari suatu pengalaman dengan menyaring segala bentuk asumsi dan bias. Yang berikutnya, esensi. Berikutnya, esensi inti dari suatu fenomena tetap
setelah semua lapisan pengalaman dikupas. Nah, tokoh-tokoh dalam jurnal, tokoh-tokoh dalam fenomenologi yaitu Edwin Hurwitz menekankan fenomenologi sebagai ilmu yang ketat tentang kesadaran, kepercayaan bahwa dengan mengaji pengalaman murni, seseorang kita bisa memahami struktur fundamental realitas. Nah, menurut Cartel Haidar, murid Harlow mengembangkan fenomenologi ke arah konseptual ekspetalisme atau lebih fokus pada keberadaan manusia. Nah, konsep desainnya ada di dunia. Morrison Harlow Spotting atau menekankan pada pentingnya tubuh sebagai sarana pengalaman perkenalan fenomena tubuh dalam persepsi. Legend Paul Starter, ciri-ciri fenomenologi satu subjektif, fokusnya pada pengalaman pribadi seseorang. Yang berikutnya deskriptif, menggambarkan bukan menjelaskan atau menguji hipotesi. Yang berikutnya kontekstual, makna tergantung pada konteks pengalaman. Berikutnya holistik, melihat secara keseluruhan pengalaman bukan sebagai keterpisaan. Masuk ke tema pembahasan kedua itu etnometodologi adalah pendekatan dalam sosiologi yang mempelajari cara-cara orang bisa memahami, menafsirkan, dan menciptakan peraturan dalam kehidupan sosial sehari-hari mereka. Pendekatan ini dikembangkan oleh Horland Grantinkau pada tahun 1990-an. Pengertian inti dari etnometodologi secara marfiah, etnologi berarti metodologis rakyat atau cara orang biasa. Fokus utamanya adalah pada praktik-praktik sosial mikro yang digunakan oleh individu untuk menciptakan rasa ketergantungan dan makna dalam interaksi sosial. Dalam pengembangan etnologi, ketergantungan sosial bukan sesuatu yang sudah ada begitu saja, melainkan merupakan pencapaian terus-menerus yang diproduksi dan diproduksi melalui aktivitas praktis anggota masyarakat. Setiap tindakan sosial dipandang sebagai sesuatu yang memiliki struktur modis yang dapat dipelajari dan dipahami. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk memahami masyarakat, kita perlu melihat bagaimana anggota masyarakat itu sendiri memahami dan mengorganisir kehidupan sosial mereka. Nah, 3 prinsip dalam fundamental yang mendasari etnometodologi adalah akuntabilitas. Baik kita mengacu pada fakta bahwa tindakan sosial sekaligus menggambarkan dan menciptakan realitas sosial yang sedang digambarkan. Ketika seseorang tidak dapat mendeskripsikan situasi tersebut, tetapi juga turut menciptakan dan membentuk situasi itu. Stabilitas merujuk pada fakta bahwa makna dari suatu tindakan atau ungkapan selalu bergantung pada interaksi spesifik di mana tindakan atau ungkapan itu terjadi. Ungkapan yang sama dapat memiliki makna yang sangat berbeda dalam situasi yang berbeda. Sementara itu, akuntabilitas berarti bahwa tindakan sosial dapat diamati, dilakukan, dan dijelaskan oleh anggota masyarakat yang dianggap masyarakat secara aktif membuat tindakan mereka dapat dipahami oleh mereka. Etnometodologi secara ringkas umumnya secara keseluruhan. Sejarah etnometodologi, asal usul istilah ini, istilah etnometodologi pertama kali diperkenalkan oleh Harlan Grantinkau, seorang sosiologi Amerika pada awal tahun 1990-an. Kata-kata ini berasal dari 3 komponen: etno arti orang biasa atau masyarakat awam, dan metode artinya cara atau metode, logis atau ilmu atau studi. Nah, secara marfiah etnologi berasal dari kata ilmu, metode yang digunakan orang biasa untuk memahami dunia sosial mereka. Nah, pendirian Harlan Grantinkau adalah murid dari Tarlaco atau personal, seseorang tokoh fungsionalisme yang pada struktural di Harvard. Namun Grantinkau mengkritik teori personal karena terlalu fokus pada struktur makro dan mengabaikan tindakan-tindakan individu dalam menciptakan makna sosial. Grantinkau terinspirasi dari fenomenologi
fenomenologi dan Edward Harford dan Alfred Hesby menekankan fenomen subjektif individual. Nah, praktis dan filsafat bahasa melihat tindakan sosial sebagai sesuatu yang aktif dalam kontekstual. Ciri-ciri etnometodologi fokusnya pada praktek sehari-hari. Peneliti ini bagaimana seseorang spontan dan menginformasi tindakan dalam kehidupan nyatanya. Penggunaan bahasa sebagai alat utama, bahasa yang dipandang sebagai alat penting dalam pembangunan realitas sosial. Pendekatan pada common sense sosial atau akal sehat. Seseorang menggunakan pengetahuan sehari-hari yang dianggap biasa untuk mengelola interaksi sosial. Penolakan dan berarti penolakan terhadap teori besar, tidak fokus pada struktur sosial atau makro, tapi pada interaksi dan pengalaman subjektif. Kelebihan metodologi satu, membuka wawasan terhadap realitas sehari-hari, menyiapkan proses tersembunyi dalam interaksi sosial yang biasa dianggap biasa atau tidak disadari, membantu memahami bagaimana ketergantungan sosial yang dibentuk dari awal oleh individu. Yang kedua, kaya akan data kontekstual, menghasilkan data kualitatif yang mendalam dan memenuhi nuansa, cocok untuk memahami makna subjektif atau biasa diungkapi lewat angka atau survei. Ketiga, fleksibel dan naturalistik, tidak hanya mengharuskan desain penelitian kaku, biasanya menyesuaikan dengan situasi lapangan dalam setting alami, tidak berperang dalam laboratorium atau eksperimen buatan. 4. Inovasi dan teknik analisis, menggunakan metode unik seperti eksperimen menggabungkan menganalisis percakapan, memahami konsep sosial. Yang kelima, relevan dengan era sosial digital, sangat cocok untuk menganalisis interaksi sosial di sosial media, chat, forum internet, dan ruangan virtual lainnya. Kelemahan dalam etnometodologi itu, yang pertama, sulit direalisasi karena fokusnya sangat kontekstual dan makro. Hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Yang kedua, kurang memberikan solusi praktis, lebih bersifat deskriptif daripada preskriptif, sehingga sering dianggap kurang berguna dalam penyusunan kebijakan sosial. Yang ketiga, subjektivitas penelitian tinggi, penafsirannya sangat bergantung pada perspektif penelitian, sehingga potensi bias sangat besar jika tidak berhati-hati. Penelitian ini memahami dan dijelaskan secara akademis. Nah, masuk ke part 3 secara umum. Etnografi adalah metode penelitian dalam ilmu sosial yang digunakan untuk mempelajari dan memahami kehidupan budaya, kebiasaan, perilaku suatu kelompok atau komunitas secara mendalam melalui keterlibatan langsung dengan kelompok tersebut. Etnografi berasal dari kata Yunani yaitu ethos atau bahasa, bangsa atau suku, dan graphic atau penulis, sehingga secara harfiah berarti menuliskan tentang suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Teknik-teknik analisis dan etnografi. Yang pertama, partisipasi adalah keadaan di mana peneliti dapat menjadi dirinya sebagai alat untuk memperjelas data dan memproses pengumpulan data dalam melihat respon subjek melalui kehadiran peneliti. Respon peneliti pada konteks bias dan konteks subjektivitas adalah risiko yang bisa terjadi. Yang kedua, observasi penelitian partisipasi merupakan bagian utama dari metodologi. Ini adalah proses di mana sebagai peneliti fokus adalah dirinya sendiri secara keseluruhan dalam situasi sosial. Dengan demikian, dia akan lebih dekat dengan mereka ketika mereka merespon terhadap kehidupan, dan tidak hanya mendengarkan apa yang mereka katakan, tetapi mengambil semua dari yang respon terkecil mereka terhadap situasi. Peneliti dianjurkan untuk mempertimbangkan elemen perilaku, pengetahuan, dan semua yang membantu menjelaskan wawasan secara etnologi, bertujuan untuk menentukan arti budaya terjadi pada grup sosial, terutama pada interaksi konteks sosial dan
konstruksi dari sosial dan pengetahuan. Yang ketiga, analisis kultural merupakan titik masuk dari etnografi. Elemen akhir dari observasi partisipasi ancaman yang terjadi dalam observasi wawancara ditemukan bahwa aktivitas budaya dan proses yang ditulis dalam proses lengkap fokus observasinya di selektif atau di wawancara analisis dan tema kultural. Yang ketiga, ciri-ciri etnografi yang pertama kontekstual dan holistik, menyelam fenomena sosial dalam kerangka budaya dan lingkungan yang mempengaruhi budaya memisahkan variabel secara terpisah. Yang kedua, pendekatan partisipatif. Peneliti seringkali menjadi partisipasi observasi, artinya tidak hanya mengamati tetapi juga ikut berinteraksi, terkadang berperan aktif dalam kegiatan peserta. Yang ketiga, mengumpulkan data dalam jangka panjang. Biasanya memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun agar peneliti benar-benar masuk ke dalam dinamika kehidupan komunitasnya. Yang keempat, deskriptif naratif. Nah, hasil penelitian etnografi disajikan dalam bentuk narasi kayak stating description yang menggambarkan konteks dialog, ritual, dan simbol-simbol budaya. Yang kelima, fokus pada makna. Lebih menekankan pada mengapa di balik praktik budaya, bukan sekedar apa yang terjadi. Prinsip-prinsip etika dalam etnografi. Yang pertama, informatif konteks, persetujuan tertulis dan lisan. Nah, memastikan informasi, tujuan, dan penelitian secara data akan digunakan dan hak mereka untuk menarik diri kapan saja. Yang kedua, kerahasiaan dan anonimitas. Jika data sensitif, berikan pseudonym pada individu atau lokasi yang tersimpan data dengan aman. Yang ketiga, hormati budaya, hargai adat istiadat, norma dan nilai-nilai komunitas, hindari tindakan dapat menimbulkan konflik atau misinterpretasi. Yang keempat, posisi subjektif penelitian, akui bias dan mempengaruhi kehadiran peneliti dalam konteks lapangan atau reflektivitas. Yang kelima, tanggung jawab ke publik bila publikasi hasil diskusi dengan informasi jika perlu, terutama kan untuk topik-topik sensitif, upayakan dekolonisasi peneliti. Nah, masuk ke materi part yang akan saya bahas secara singkat. Apa sih sebenarnya hermeneutika secara sederhana? Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, hermeneutika muncul berbagai teori-teori metodologi yang menafsirkan khususnya pada teks dan konteks simbolik. Tradisi dan hermeneutika berakar pada tradisi dan filsafat kuno, telah berkembang menjadi landasan dalam humanora dalam ilmu sosial. Perkembangan historis hermeneutika dapat ditelusuri secara kepenggunaan. Awalnya dalam konteks penafsiran kitab suci, agama, dan teks hukum. Sering berjalannya waktu, hermeneutika berkembang melampaui batas-batas tersebut, berupa menjadi kerangka kerja dan komprehensif untuk memahami tidak hanya untuk teks tertulis, tetapi juga narasi lisan, fenomenologi budaya yang memahami praktik sosial, perkembangan, dan mencerna memahaminya diakui oleh kompleks multimediasi, memahami dan komunikasi manusia. Inti dari hermeneutika ada konsep lingkaran hermeneutika. Ide dasar itu menyatakan bahwa memahami sebuah konteks atau ekspresi simbolik melibatkan interaksi dinamis antara interpretasi komponen individualis dan memahami seluruhnya. Misalnya ketika menafsirkan sebuah novel, memahami seseorang terhadap suatu bab yang diperkuat oleh konteks yang lebih luas dari seluruh narasi-narasi yang memahami secara keseluruhan gilirannya mempengaruhi interpretasi setiap bab. Proses ini seringkali mengadaptasi sifat-sifat yang berulang di mana setiap langkah informatif dan informasi oleh
alangkah lain. Kontribusi Hans Gramader telah menjadi kunci utama untuk membentuk hermeneutika modern. Hermeneutika filosofi dan Marder memperluas disiplin ilmu tersebut melampaui interpretasi tekstual sederhana dengan menempatkan sebagai aspek-aspek dasar yang berdasar pada manusia. Nah, ini pandangan bahwa memahami bukan menerima informasi sebagai pasif, melainkan proses dialog yang aktif. Proses ini secara inherent mempengaruhi oleh konteks-konteks historis dan prasangka penafsir. Hermeneutika Garden Marden menekankan pada peran sejarah dan budaya yang membentuk pemahaman-pemahaman pengetahuan ilmiah tentang dunia sosial dan menyoroti sifat subjektif yang situatif dari sebuah interpretasi karya mengingatkan kita bahwa interpretasi selalu diwarnai oleh latar belakang historis budaya kita yang demikian memahami bukan hanya tentang penguraian teks atau simbol, tetapi juga tentang reflektivitas diri dan pengakuan diri kita sendiri. Yang pertama, memaknai di mana langsung tampak hermeneutika mencoba mengungkapkan lapisan-lapisan makna yang tidak dapat dipahami hanya dari macam permukaan. Misalnya dalam pembuatan novel, bukan hanya alur cerita yang ditafsirkan, tetapi juga simbol, metatora, dan pesan moral yang mendalam. Yang kedua, konsep lingkaran hermeneutika. Untuk memahami secara keseluruhan teks penafsiran, harus memahami bagian-bagian, dan untuk memahami bagian-bagian penafsir harus memahami seluruhnya. Ini disebut dengan lingkaran hermeneutika, yaitu proses memahami terus bergerak antara bagian keseluruhan secara berulang. Yang ketiga, dialog dialog antara penafsir dan teks. Dalam analisis hermeneutika memahami terjadi melalui dialog antara pembaca dalam teks. Penafsiran netral, tetapi bukan hanya nilai atau makna di baliknya. Itu membentuk makna. Nah, masuki langkah-langkah analisis hermeneutika. Yang pertama, memahami awal. Nah, ini adalah langkah pertama untuk memahami teks atau objek yang akan dianalisis secara umum. Teks secara umum keseluruhan tanpa harus menganalisis catatan kesan awal. Yang kedua, kontekstualisasi. Menelusuri konteks historis, sosial, budaya, dan biografi dari teks dan objek yang diteliti. Siapa penulisnya, kapan teks itu akan dibuat, apa situasi sosial yang diteliti atau dibudayakan saat itu, apa tujuan penulisan dalam sebuah teks itu. Nah, dalam yang ketiga, analisis teks dan simbol. Menganalisis bagian-bagian teks atau simbol yang mengandung makna penting, mengidentifikasi kata kunci simbol, metafora, dan gaya bahasa. Yang keempat, lingkaran hermeneutika masuk ke dalam proses pemahaman antara bagian dan keseluruhan secara berulang. Memahami secara keseluruhan dengan memahami bagaimana pemahaman teks berdasarkan seluruh proses berulang terus-menerus hingga memahami makna yang mendalam. Yang kelima, interpretasi dan reflektivitas memberikan tafsiran yang mendalam berdasarkan hasil analisis konteks. Menggabungkan pemahaman dalam konteks simbol, hubungkan antara teks dan realitas ini dalam pengalaman pribadi. Nah, 6, menyusun makna akhir, menyusun hasil akhir interpretasi secara memastikan apakah yang utuh sampai hasil penafsiran secara logis dan berstruktur. Jelaskan alasan jika dibalik penafsiranmu itu. Nah, masuk ke pembahasan terakhir, yaitu etnografi. Etnografi adalah metodologi penelitian budaya digital. Nah, etnografi merupakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan memahami budaya, perilaku, nilai, pola komunikasi komunitas daring. Kata etnografi merupakan gabungan dari kata internet dan etnografi, menandakan bahwa metode ini merupakan adaptasi dari tradisi etnografi namun diterapkan dalam konteks lingkungan digital. Dalam konteks ini, etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengamati interaksi sosial yang berlangsung di ruangan virtual
seperti forum diskusi media sosial dan komunitas daring atau platform digital lainnya. Sejarah munculnya etnografi tidak dapat dijelaskan dari perkembangan teknologi internet dan komunikasi, terutama sejak internet menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Consines pada tahun 1990-an. Robert Consines adalah seorang profesor pemasaran yang menyadari bahwa komunitas daring menawarkan lahan subur untuk memahami perilaku konsumen dan budaya digital dengan tumbuh dan melihatkan adanya kekosongan dalam pendekatan etnografi konvensional untuk memahami komunitas yang tidak berada dalam ruang fisik bersama, namun tetapi membentuk realisasi nilai yang kuat melalui internet. Dengan demikian, etnografi lahir sebagai respon ilmiah terhadap perubahan cara manusia berinteraksi dan membentuk makna dalam dunia maya. Prinsip-prinsip dasar etnografi mencerminkan nilai-nilai dasar dari etnografi, yakni melibatkan observasi, partisipasi, dan interaksi makna kultural. Namun dalam konteks etnografi, prinsip-prinsip ini disesuaikan dengan kondisi daring. Penelitian diharap mampu memasukkan komunitas digital dengan penuh kehati-hatian, mengungkapkan etika, dan berusaha memahami konteks serta moral-moral yang berlaku dalam konteks tersebut. Penelitian tidak hanya berperan sebagai pengamat pasif, melainkan juga sebagai pembaca aktif yang menafsirkan bahasa, simbol, makna, dan setiap aktivitas digital yang diamati. Ciri-ciri dari etnografi adalah fleksibilitasnya, dapat mengakses data secara luas, secara mendalam tanpa membatasi geografi, dan penelitian dapat memperoleh data dan membatasi bentuk komunitas melalui dari teks, penggambaran, video, hingga emosi atau meme. Selain itu, etnografi juga mengungkapkan penelitian untuk merekam dinamika waktu nyata dari komunitas sedangkan berkembang. Walaupun demikian, etnografi memiliki ciri yang membedakan dengan metode lain yang peka terhadap budaya dari unik seperti penggunaan bahasa, slang, atau digital, simbol visual, dan ekspresi visual yang kembang dari identitas kolektif dan komunitas terbentuk. Namun, seperti hal lainnya, metode lainnya tidak lepas dari kelemahan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dalam memahami ekspresis dan non-variabel dalam keterlibatan peneliti. Keterbatasan dalam persepsi digital. Selain itu, meneliti dapat menghadapi dilema-dilema etika seperti apakah yang perlu diminta izin kepada anggota komunitas untuk menggunakan data yang tersedia secara publik. Kekhawatiran tentang privasi dan penyalahgunaan data juga menjadi isu sentral dalam praktik etnografi. Di sisi lain, kelebihan utama etnografi adalah mampu untuk menjangkau komunitas yang sulit diakses secara fisik, serta praktik dalam mengungkapkan dan menyimak data dalam jumlah besar. Metode ini juga mampu merekam proses interaksi secara longitudinal yang memungkinkan peneliti untuk melacak perubahan perilaku dinamik komunitas dari waktu ke waktu. Nah, proses penelitian etnografi pada umumnya mengikuti alur yang serupa dengan metode kualitatif lainnya, namun disesuaikan dengan karakter ruang digital. Tahapan dimulai dengan identitas topik, komunitas daring yang relevan dengan fokus riset. Setelah komunitas itu ditentukan, peneliti lain harus melakukan observasi baik secara diam-diam maupun aktif, tergantung pada pendekatan dan etika yang dianut. Data kemudian dikumpulkan dengan cara mencatat, merekam, atau menyalin konten digital yang relevan. Analisis dilakukan melalui membaca ulang dan menafsirkan terhadap tema, simbol, dan makna yang muncul dari interaksi antara anggota komunitas.